Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 tema 9 Kayanya Negeriku. Subtema 1 Kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran 6. Jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Pernahkah kamu mendengarkan atau menyanyikan lagu Manuk Dadali? Lagu tersebut merupakan gambaran burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Kamu telah mengetahui Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Banyak orang mengatakan gambar burung Garuda terinspirasi dari burung elang. Konservasi elang di Halimun Salak. Burung elang Jawa atau Nicetus bartelsi merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun, kini jenis burung itu nyaris punah. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat hidupnya. Kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu perburuan. Burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian, salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Namun, usaha itu juga tidak mudah dilakukan. Penyebabnya yaitu minimalnya perhatian dan dukungan biaya. Untuk penandaan burung, misalnya Indonesia masih memakai metode lama, yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayap. Sebagai bandingan di Thailand, pemantauan burung sudah berbasis satelit. Sebaliknya, dalam hal pengamatan, burung Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Kamu telah membaca bacaan konservasi elang di Halimun Salak. Adakah kata-kata sukar yang belum kamu ketahui artinya? Kata-kata sukar itu kata-kata yang sulit ya teman-teman, kata-kata yang asing di telinga kalian. Nah, jika ada, tuliskan dalam tabel berikut. Kemudian carilah arti kata-kata tersebut dengan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bertanyalah kepada orang-orang yang kamu anggap mengetahuinya. Yang pertama, konservasi. Apa sih itu konservasi? Konservasi adalah pemeliharaan atau perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan dan pelestarian. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dapat disimpulkan di sini bahwa konservasi itu pelestarian gitu ya. Di sini saya pakai bahasa yang mudah difahami saja. Setelah itu saya akan memperbesar tabelnya. Nah, seperti ini. Yang pertama, habitat. Habitat adalah tempat hidup organisme tertentu atau tempat hidup yang alami. Di sini saya mau menambahkan bahwa ketika ada tanda titik dan koma seperti ini, itu kalian bisa membaca dengan atau ya. Lalu yang kedua, populasi. Apa sih populasi, Kak?
Populasi adalah jumlah penghuni, baik manusia maupun makhluk hidup lain, pada satu daerah tertentu. Yang ketiga, koleksi. Koleksi adalah kumpulan barang yang sering dikaitkan dengan hobi atau minat. Dan yang terakhir, satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau di halaman 38, di sini saya ulangi, kalau di tempat kalian, di buku tematik kalian, halaman 38 itu kan hanya ada 2 kolom saja ya teman-teman. Kalian bisa menuliskan ini di bawah kolom tersebut. Kalau kalian mau tulis 2 saja juga tidak apa-apa, tapi lebih baiknya kalian tulis semuanya. Dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa. Nah, pada bacaan tadi sudah diceritakan banyak sekali dampak populasi elang tersebut. Yang pertama, perburuan. Banyak sekali manusia yang ingin memburu elang Jawa. Lalu kerusakan habitat, alih fungsi hutan. Hutan jadi lahan pertanian dan lain sebagainya. Lalu perdagangan ilegal, jual beli elang Jawa. Nah, itu adalah dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa. Kalau di buku kalian ini ada pada halaman 39 yang atas ya. Sekarang kita akan membahas ayo berdiskusi. Apa yang dapat kamu lakukan untuk ikut melestarikan burung elang Jawa? Yang pertama, menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa. Di sini saya akan memperbesar. Menjaga habitat tempat hidup elang Jawa, tidak memburu elang Jawa, tidak melakukan jual beli elang Jawa, tidak memelihara elang Jawa sebagai koleksi pribadi. Lalu yang keenam, mengkampanyekan. Mengkampanyekan ini seperti mengedukasi, memberitahu pentingnya kelestarian elang Jawa. Menjaga ekosistem, meneliti dan mempelajari lebih banyak tentang elang Jawa. Mendukung adanya swaka marga dan satwa. Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui perdagangan hewan langka. Kalian bisa lapor ke pihak-pihak yang berwenang di sekitar kalian ketika kalian mengetahui bahwa ada warga yang memelihara atau menjual belikan burung elang Jawa. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Di sini saya ulangi lagi, kota ini ada pada halaman 39 yang bawah ya. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Salah satunya melalui konservasi lingkungan alam. Amatilah bentuk-bentuk konservasi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber. Narasumbernya kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian, bapak ibu kalian, orang-orang lain di sekitar kalian. Nah, misalnya ini kalian tulis nama kalian sendiri ya teman-teman. Misalnya nama saya Wafikna Nailal Muna. Pertanyaan yang diajukan. Nah, di sini hanya ada satu pertanyaan, namun banyak narasumber ya. Pertanyaannya hanya satu, apa saja bentuk-bentuk konservasi di daerah ini? Saya akan memperbesar tabelnya. Misalnya kalian bertanya kepada teman kalian yang bernama Eko. Jawaban Eko, menanami pekarangan dengan berbagai tanaman, atau bisa kita sebut dengan penghijauan ya. Lalu kalian bertanya kepada Siti. Siti menjawab, pencegahan pencemaran lingkungan. Rani menjawab, melarang perburuan tanaman langka atau hewan langka. Firda, kalian bertanya kepada Firda,
tentang apa saja bentuk-bentuk konservasi di daerah Firda. Firda menjawab, melarang perdagangan hewan langka, hewan atau tanaman langka ya. Lalu Olin ya. Kalian bertanya kepada Olin. Olin menjawab dengan reboisasi. Siapa di sini yang belum paham tentang reboisasi? Reboisasi adalah penanaman hutan kembali atau menanam pohon gitu ya teman-teman. Lalu nomor 6, kalian bertanya kepada guru kalian. Guru kalian bernama Bu Ainun. Bu Ainun menjawab, memberi pengetahuan pentingnya menjaga alam kepada warga setempat. Lalu Naila, kalian bertanya kepada kedua orang tua kalian. Misalnya nama ibu kalian Naila. Naila menjawab, melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada yang memburu hewan langka atau melakukan jual beli hewan langka. Setelah itu kalian bertanya kepada Fathan. Fathan menjawab, melakukan kerja bakti. Lalu Wardah, kalian bertanya kepada Kak Wardah. Kak Wardah menjawab, menanamkan. Maaf, ini salah ketik ya. Kalian bisa membetulkan sendiri. Menanamkan jiwa cinta lingkungan alam. Ini kalian bisa membenarkan sendiri di buku kalian, menanamkan. Lalu kalian bertanya kepada Khoir. Khoir menjawab, gerakan peduli alam. Nah, itu adalah contoh dari saya ya teman-teman. Ketika teman-teman mempunyai jawaban lain, mempunyai narasumber lain juga tidak apa-apa. Oh iya, di sini saya mau memberi catatan. Untuk nama narasumber ini kalian bisa sesuaikan dengan nama teman-teman kalian, nama kedua orang tua kalian, nama masyarakat yang tinggal di tempat kalian, dan lain sebagainya ya. Kalian sesuaikan sendiri. Kesimpulan. Nah, pada halaman 40 yang bawah itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari hasil wawancara tadi apa? Kita harus cinta akan lingkungan alam dan melakukan beberapa kegiatan konservasi lingkungan alam. Jika kita tidak melakukan konservasi lingkungan alam, maka akan terjadi bencana alam dan kepunahan. Nah, kurang lebih seperti itu. Mari kita sama-sama menjaga alam kita agar bisa dinikmati untuk anak cucu kita. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa konservasi merupakan pemeliharaan dan perlindungan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dan lingkungan seperti air dan tanah. Secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pelestarian. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita semua melakukannya. Hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan terkecil kita, seperti di rumah dan di sekolah. Dengan berlatih melakukan konservasi terhadap tanaman. Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna, baik dari jumlah maupun beragam jenisnya. Flora berarti tumbuhan, fauna berarti hewan. Bangsa Indonesia sendiri memiliki jenis flora dan fauna yang memerlukan konservasi untuk menjaga kelestariannya. Ada sebagian dari flora dan fauna tersebut telah menjadi simbol nasional bangsa Indonesia, seperti Komodo dari Pulau Komodo, cendrawasih dari Papua, burung elang Jawa, burung anggrek, burung rafflesia, bunga rafflesia, bunga anggrek, bunga cempaka, bunga melati, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah menjadi simbol dari negara Indonesia.
Salah satu lagu daerah yang menggambarkan jenis keragaman tanaman Indonesia adalah Bungong Jumpa, lagu dari Aceh. Saat asik bernyanyi, Ayah Beni diam-diam memperhatikan dan mendengarkan. Ketika selesai bernyanyi, Ayah bertepuk tangan. Ayah, wah, anak Ayah pandai menyanyi, suaranya pun merdu. Ah, Ayah, Beni jadi malu nih. Loh, kenapa malu? Sebenarnya Beni tidak mengetahui arti lagu itu ya. Oh, kamu ingin mengetahuinya? Iya dong ya. Baiklah, Ayah akan beritahu arti lagu Bungong Jumpa. Bunga cempaka terkenal di Aceh. Bunga terlebih indah sekali. Putih kuning bercampur merah, mekar sekuntum indah rupawan dalam sinar bulan angin ayunkan. Gugur bersusun yang sudah layu. Harum baunya kalau dicium, alangkah harum si bunga cempaka. Nah, itu adalah arti dari lagu Bungong Jumpa dari Aceh. Wah, ternyata Bungong Jumpa itu maksudnya bunga cempaka. Iya, betul. Bunga cempaka adalah bunga yang sangat harum. Wah, selama ini Beni hanya mengetahui bunga mawar dan melati saja yang harum. Bunga cempaka warnanya putih dan baunya harum. Banyak orang menyukai keharuman bunga cempaka. Dan keharuman bunga cempaka ini dimanfaatkan untuk membuat minyak wangi. Wah, hebat sekali ya. Itulah kelebihan manusia, Beni. Kita dapat memanfaatkan alam sesuai kondisi geografis tempat tinggal. Kamu tahu tidak bahwa setiap negara memiliki bunga tertentu sebagai simbol negara? Wah, Beni belum mengetahuinya ya. Lalu bagaimana memilihnya? Berdasarkan kondisi geografis setiap negara, pasti ada jenis tanaman bunga yang banyak tumbuh baik di negara itu. Tetapi tidak banyak tumbuh di negara lain. Nah, dari jenis tanaman itulah dipilih bunga sebagai ciri khas negara tersebut. Oh, begitu ya. Itulah salah satu contoh aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterikatan dengan keadaan alam di lingkungannya. Nah, mari kita pelajari. Di sini ada bunga melati. Bunga melati itu tumbuh baik di Indonesia. Oleh karena itu, bunga melati disebut bunga nasional Indonesia. Lalu bunga sakura, ada yang tahu bunga sakura dari mana? Ya, dari Jepang. Sangat terkenal bukan? Lalu yang terakhir bunga tulip, itu dari Belanda. Itu adalah bunga-bunga nasional yang menjadi ciri khas dari negara-negaranya ya. Lalu pada halaman 44, yang pertama terlebih dahulu adalah kewajiban manusia terhadap hutan. Apa saja kewajiban kita terhadap hutan? Yang pertama, reboisasi. Apa sih itu reboisasi? Reboisasi adalah menanam pohon di hutan atau tanah yang gersang atau gundul. Lalu tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah di hutan, wajib ikut melestarikan lingkungan hutan dan melapor jika melihat perbuatan melawan hukum. Maaf, di sini hukum ya teman-teman. Lalu tidak membakar hutan, tidak mengeksploitasi hutan secara berlebihan. Maaf teman-teman, kan di buku kalian pada halaman 44
itu kan ada 5 angka ya, hanya disediakan 5 sampai 5. Namun ketika kalian tulis 7, ini kan ada 7 ya. Ketika kalian tulis 7, ini lebih baik, tapi ketika kalian mau tulis 5 saja juga tidak apa-apa. Lalu, ini halaman 45 yang atas. Kewajiban manusia terhadap sungai. Apa saja kewajiban kita terhadap sungai? Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai. Nah, ini yang sering saya lihat ya teman-teman. Sering saya temui banyak sekali orang-orang yang membuang sampah ke sungai. Sebenarnya itu tidak boleh teman-teman. Jika terlanjur banyak sekali sampah di sungai, maka kita harus membersihkan sampah yang ada di sungai. Yang ketiga, tidak mendirikan rumah di pinggiran sungai. Menanam pohon di tepian sungai, memastikan aliran sungai tetap lancar. Kak, kalau saya mau menjawab melarang menambang batu dan pasir di sungai, apakah boleh? Boleh ya. Setelah itu pada halaman 45 yang bawah, kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah. Indonesia itu memiliki beberapa hewan yang terancam punah. Salah satunya cendrawasih, teman-teman. Lalu badak bercula 1 dan lain sebagainya. Caranya gimana? Kewajiban kita gimana? Yang pertama, tidak melakukan perburuan. Menjaga habitat hewan langka yang terancam punah. Tidak menjual belikan hewan langka. Mendukung adanya swaka marga dan satwa, melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya perdagangan hewan langka. Kak, kalau saya mau menjawab tidak mendirikan rumah di dekat hewan langka, apakah boleh? Boleh. Kak, apakah saya boleh menjawab tidak membuka lahan pertanian di hutan? Boleh. Nah, kalian bisa menjawab sesuka hati kalian. Kalian mungkin mempunyai pemikiran lain, ide lain, tidak apa-apa, tidak harus sama seperti saya. Di sini saya hanya menyontohkan, dan di sini saya tidak terpaku hanya 5 jawaban atau 5 kewajiban. Saya tambahi, ini tambah 2 ya. Lalu pada halaman 46 yang atas, kewajiban manusia terhadap pohon. Pohon itu menghasilkan oksigen loh teman-teman. Oksigen itu yang kita hirup setiap harinya. Nah, kewajiban manusia terhadap pohon yang pertama, menanam pohon di sekitar pekarangan, merawat pohon dengan baik. Merawatnya gimana? Dengan cara menyiraminya. Lalu tidak menebang pohon sembarangan. Menanam kembali pohon yang telah ditebang. Lalu melakukan pemupukan tanaman. Kak, kalau saya mau menjawab mengganti pohon yang mati dengan pohon yang baru, apakah boleh? Boleh. Kak, ketika saya mau menjawab memastikan pohon dapat tumbuh dengan baik, apakah boleh? Boleh. Kalian bisa tulis sesuai keinginan kalian. Di sini saya ulangi lagi bahwa saya tidak terpaku dengan 5 kewajiban saja. Di sini saya tambahi 2 ya. Kalian bisa tulis semuanya atau kalian bisa tulis 5 saja, tidak apa-apa. Itu sudah benar. Lalu, ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Hari ini kita telah mempelajari wawancara dan mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Hari ini saya mendapat pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan alam. Lalu keterampilan apa yang kamu kuasai dalam pembelajaran hari ini? Saya dapat mewawancarai narasumber tentang konservasi lingkungan alam. Dan soal yang terakhir, soal nomor 4,
Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Setelah melalui pembelajaran hari ini, saya akan menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Pelajari apa? Tentang hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Saya akan cinta alam, saya akan membuat lingkungan saya menjadi asri, sejuk, dan lain sebagainya. Nah, selamat menerapkan ilmu yang telah kalian dapat ya teman-teman. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, melakukan wawancara tentang konservasi lingkungan alam. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.